dari masa ke masa dan masing-masing negara punya sepatu khasnya sendiri. Nah, seperti apa? Ini rangkumannya. Alas sebagai pelindung kaki telah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Ada yang ditinggalkan, ada pula yang bertahan hingga kini. Alas kaki ini bernama Cup-Cups. Sepatu kayu dengan hiasan perak ini berasal dari Lebanon pada abad ke-14 hingga ke-17. Para wanita memakai sepatu berhak super tinggi untuk melindungi kaki mereka dari jalan yang basah dan berlumpur. Orang kaya biasa menghiasi sepatunya dengan mutiara, sulaman, dan tali beludru. Tak jarang di bagian atasnya juga dibuat dengan kawat perak, emas, atau timah. Ternyata heels tidak hanya populer untuk wanita loh, pria Eropa di tahun 1700 justru telah menggunakannya. Para pria bangsawan bahkan memakai sepatu dengan hak tinggi, berenda, atau berhias bunga mawar. Raja Louis ke-14 juga memiliki sepatu hak tinggi. Di Perancis, sepatu tradisional dibuat dari lembah Betmel sejak abad ke-9. Sepatu ini berbahan kayu walnut dan akarnya. Para pria biasa menciptakan sepatu ini untuk calon pengantinnya. Mereka percaya, semakin tinggi ujungnya, maka semakin besar pula rasa cinta sang pria pada calon istrinya. Ini dia sepatu khas negara Belanda, clogs. Sepatu clog dibuat dari batang pohon yang dipotong memanjang. Pada bagian tengah kayu dibuat lubang sebagai tempat masuknya kaki. Setelah itu dibentuklah kayu menyerupai sepatu. Clogs menjadi bagian dalam budaya Belanda. Bentuk yang beragam menjadikannya oleh-oleh favorit khas negeri Belanda. Cantik, unik, dan tentu saja kuat. Dari Eropa kita ke Asia. Negeri Sakura ini mempunyai beragam jenis alas kaki tradisional. Ada waraji, yakni sendal yang terbuat dari anyaman tali jerami. Zaman dahulu, alas kaki ini merupakan standar alas kaki populer di Jepang. Namun kini hanya para Buddha yang memakainya. Waraji dianyam langsung di kaki menggunakan teknik khusus. Sebagai pelengkap waraji ada tabi, alas kaki yang bentuknya seperti boots dengan ujungnya terbelah dua sebagai pemisah ibu jari dan jari yang lain. Namun kini dalam perkembangannya, tabi memiliki sol hingga bisa digunakan berjalan di tanah. Tabi menjadi populer sebagai pelengkap fashion negeri Sakura. Nah, kalau ini geta, sandal kayu yang mirip bakyak, biasanya terbuat dari kayu polonia. Geta sudah dipakai orang Jepang sejak zaman Yayoi. Geta dipakai sewaktu bekerja menanam padi di sawah agar kaki tetap bersih dan kering. Hingga kini warga Jepang tetap mengenakan kimono atau yukata dengan alas kaki berupa geta. Di Cina, sepatu tradisionalnya memiliki ukuran yang lebih kecil dari ukuran kaki sebenarnya. Ini merupakan bagian dari budaya masyarakat Cina yang menganggap kaki kecil itu sangat indah. Anak wanita berusia 3-6 tahun sudah mulai menggunakan sepatu tersebut terus-menerus hingga ia dewasa. Alhasil, bentuk kaki gadis Cina menjadi aneh dengan jari-jari yang terlipat ke bawah telapak kaki karena sepatu yang super kecil tersebut. Tradisi ini mulai digunakan dari zaman dinasti Tang 608 Masehi hingga akhirnya dilarang saat revolusi Sun Yat-sen tahun 1911. Itu dia tren sepatu dari masa ke masa, dan tadi kita juga sudah melihat beberapa sepatu pria zaman dulu itu memakai hakos, sekarang nggak lagi sih Adria? Aduh, ya sekarang ya nggak mungkin lah. Kalau bagi saya pakai sepatu seperti itu kan pertama berat, terus kedua juga jadi nggak leluasa. Saya kan orangnya kan sporty, suka kesana kesini gitu. Dan Kalau ini pakai sebetulnya masih ada sih haknya, cuma 1 cm. Tapi yang dimaksud Iya, Shanas ini aku tapi tahu. tipis. Nih yang Mana dimaksud yang Shanas tinggi itu ada adalah nggak? ini loh. Jadi kalau Iya misalnya dong. ada John Travolta di Saturday Night Fever, ini mungkin memang sepatunya tidak kelihatan, tapi saya ada hoop ininya.
foto sepatunya. Come on. Ya There you go. Oh, keren. Kamu siap kalau besok saya siaran pakai itu? Boleh, Siap. boleh. Tapi Siap, militernya dari sini nari-nari gitu ya? Atau yang kayak begini nih warna hitam ya. Dulu hits banget. Oh my God, itu beneran. Iya, ini zaman dulu Keren seperti itu. tahu. Ini mah bagus